Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di materi ke-10, materi sesi 10 di perkuliahan manajemen event. Sebenarnya seperti yang sudah saya sebutkan di pertemuan 9, mungkin tidak banyak materi yang akan kita bahas atau diskusikan di perkuliahan setelah UTS. Saya menekankan untuk teman-teman berfokus pada persiapan proyek yang kita jalankan nanti sebelum UAS, dan untuk UASnya teman-teman mempersiapkan untuk pengumpulan LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Untuk teman-teman di sini kan tergabung di reguler pagi dan reguler sore, dan sebisa mungkin untuk teman-teman yang punya kegiatan selain kuliah, jika pun tidak bisa terlibat dalam persiapan langsung, datang ke kampus, rapat reguler yang kita jalankan via Zoom, sebisa mungkin cari bentuk dukungan untuk kegiatan ini gitu. Maksudnya bentuk dukungan tuh, dukungan bisa berbentuknya seperti apa aja ya. Jadi jangan sampai teman-teman menyesali di akhir bahwa jadi tidak lulus mata kuliah ini dan harus mengulang di semester selanjutnya dengan alasan saya sibuk bekerja, saya tidak punya waktu untuk terlibat dalam persiapan kegiatan. Tidak seperti itu. Jadi teman-teman mengejar gelar sarjana ilmu komunikasi di sini ini adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki gitu. Baik, sedikit ada materi yang harus saya sampaikan di perkuliahan materi sesi 10. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar kata-kata ini ya. Di materi sesi 10 ini kita berbicara tentang sponsorship. Mungkin divisi yang sudah terbagi mungkin ada divisi marketing ya. Di divisi marketing itu yang banyak bersinggungan dengan kata-kata ini. Tapi apa itu sponsorship? Di buku ada pengertian dari sponsorship, dapat didefinisikan sebagai perubahan dalam penyediaan bantuan terhadap perusahaan yang ingin membuat event. Bantuan tersebut dapat berbentuk uang atau dalam bentuk apapun untuk sebuah kegiatan. Misalnya olahraga, acara musik, festival, seni, untuk mencapai tujuan komersial. Oke, kita cari contoh-contoh dulu ya. Kita sambil googling aja ya. Kita bisa lihat ada kegiatan ini nih. Mungkin suatu kegiatan besar di mana setiap tahunnya kegiatan ini dilaksanakan dengan sponsor yang berbeda-beda. Kegiatan yang mengundang atensi banyak pihak. Nih, Liga 1. Liga 1 ini di tahun 2022 memiliki sponsor yaitu dari BRI. Makanya dalam logonya pun ada logo BRI di situ. Teman-teman bisa lihat ya. Lalu beberapa tahun sebelumnya sempat sponsornya itu Shopee. Makanya logo pada tahun itu logonya Shopee. Namanya pun Shopee Liga 1. BRI Liga 1 kalau tahun 2022 ini. Walaupun sempat akhirnya untuk sekarang dihentikan ya karena ada tragedi di Malang. Sempat juga beberapa tahun yang lalu saya masih ingat namanya Gojek Traveloka. Di situ sponsornya sudah jelas, ada Gojek, ada Traveloka. Keduanya menjadi sponsor utama dalam penyelenggaraan Liga Indonesia. Makanya bisa disematkan namanya menjadi nama event tersebut. Di dalam kegiatan
Liga Indonesia ini, perhelatan Liga Indonesia, pernah juga nih sempat beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun, udah lumayan lama ya, sempat namanya pakai kata-kata jarum. Di situ sponsornya adalah rokok, di mana rokok tidak bisa menjadi sponsor utama lagi karena itu bertentangan dengan semangat olahraga ya. Begitu pula kegiatan-kegiatan yang terkait gitu. Kalau misalnya kegiatan olahraga disponsori dengan rokok atau minuman alkohol, itu akhirnya sudah ada regulasinya ya, walaupun setiap negara memiliki regulasi yang berbeda-beda. Lalu kita coba lihat lagi, ada yang mungkin paling teman-teman suka mungkin ya. Sebentar. Oke. Saya googlingnya dengan kata-kata ini deh. Oke, poster musik event. Kita lihat satu-satu ya. Dari posternya aja sebenarnya udah terlihat sponsornya bakal seperti apa. Ini nggak terlalu ya. Coba kalau ini. Festival musik ini. Biasanya kalau misalnya sponsornya nggak gede-gede banget, tidak menjadi sponsor utama, akhirnya ditempatkannya di sini. Sponsored by. Lalu kita lihat lagi, mana ya. Nah kalau ini udah jelas nih. Sponsornya menjadi nama dari kegiatan tersebut. Ini salah satu brand rokok ya. Saya tidak yakin namanya apa. Cuman itu saya yakin itu brand rokok. Dan ini yang sempat rame nih 2022. Correct me if I'm wrong. Kalau nggak salah ini tuh peluncuran bank digital namanya Alobank di menjadi sponsor atau mungkin mereka yang mengadakan kegiatan musiknya ya sampai mengundang Red Velvet, NCT, Raisa, Pamungkas dan lain-lainnya ya. Mereka meluncurkan bank digital Alobank dan menjadi sponsor utama dalam kegiatan ini. Kalau yang lainnya ini udah jelas ya ada logonya tuh di atas. Honda. Nah, biasanya kalau misalnya sponsornya banyak nih seperti ini nih. Sponsornya banyak, tidak menjadi sponsor satu, tidak hanya satu sponsor utama gitu ya. Baik. Kita kembali dulu ke materi kita. Oke. Jadi tujuannya sudah pasti sponsor itu mencari hasil yang maksimal dengan mencakup pada tujuan peningkatan penjualan suatu produk dalam pasar. Image, perangkat tambahan, pengakuan merek, keterlibatan masyarakat, sampling, opportunities, loyalitas merek, dan meningkatkan kesadaran atau awareness. Nah, untuk contoh ya, kayak tadi Alobank. Alobank itu mungkin karena itu baru, satu produk baru, akhirnya mereka membuat sebuah kegiatan yang membuat awareness dari orang-orang atau membuat orang-orang aware dengan brand tersebut. Makanya di sini ada kata-kata meningkatkan kesadaran. Lalu ada juga kegiatan yang bersifat sebenarnya brand itu nggak baru launching, brand itu udah lama. Seperti contohnya Shopee. Shopee itu tidak baru kemarin keluar dan menjadi sponsor kan, tapi itu dilakukan untuk kita contohkan loyalitas merek ya. Semakin besar paparan yang disebutkan oleh media atau kegiatan yang melibatkan banyak orang, di dalam kegiatan sepak bola itu kan penontonnya bisa ribuan bahkan puluhan ribu ya. Di situ akan
tertanam tuh loyalitas merek yang dibandingkan produk-produk serupa dengan e-commerce lain. Akhirnya dengan semakin besarnya paparan itu, semakin loyal customer dengan produk tersebut gitu. Di situ juga ada nilai pengakuan mereknya ya, bahwa saya bisa mensponsori kegiatan besar gitu contohnya ya. Dan kunci untuk melakukan sponsorship yang sukses adalah dengan mengerti bagaimana sifat konsumen terbentuk dan berubah. Nah, ini kembali lagi nih, saat teman-teman, kita point of view-nya sebagai pembuat acara ya. Pembuat acara mengajukan sponsorship. Jangan sampai mengajukan sponsorship kepada perusahaan yang kita tuh bukan pasarnya. Kita punya kegiatan nih, katakannya. Punya kegiatan dengan range umur. Teman-teman mungkin masih ingat materi STP ya, segmenting, targeting, positioning. Kita punya kegiatan yang segmentasinya adalah mahasiswa. Berarti mahasiswa berada di level umur 17 akhir atau 18 sampai 21-22. Kalau misalnya logika masuk kuliahnya normal ya. 18 mungkin sampai 21-22. Lalu dengan perbandingan perempuan berada di posisi 60%, 65% dibanding laki-laki gitu ya. Jadi lebih banyak perempuannya. Sorry. Lalu mereka tuh katakan mereka tuh saat kita segmentasikan ternyata ekonominya menengah. Nah, saat mengajukan sponsor kepada katakan ya susu osteoporosis, itu kan sudah tidak masuk dengan target yang kita punya, dengan pasar yang kita punya. Kita menawarkan sponsorin dong kegiatan kita dengan susu osteoporosis Anda gitu ya. Padahal segmentasi yang kita punya, audiens yang kita punya itu tidak sesuai gitu. Akan berbeda jika dimasukkannya sponsor kepada contohnya produk fashion yang memang tujuannya untuk anak muda gitu ya. Biasanya kalau misalnya anak-anak Bandung gitu kan sukanya fashion yang murah tapi terlihat keren gitu. Nah, diajukannya kepada produk-produk fashion yang memang pasarnya ke situ. Intinya adalah kita tuh harus bisa mencocokkan, kita tuh harus bisa mengaplikasikan segmentasi sekecil mungkin sampai mana setipis spesifik mungkin. Jadi saat kita targetingnya itu tepat sasaran dan kita mempositioningkan mengajukan sponsorship tepat sasaran juga gitu. Jadi tidak sampai miss dan akhirnya berujung sponsor nggak jadi masuk gitu. Sebentar. Nah, dari teori juga ada yang bilang dengan menjadi sponsor pada sebuah acara tentunya diharapkan agar brand awareness atau brand atau corporate image meningkat di mata konsumen. Nah, itu yang menjadi titik awal untuk teman-teman bisa menawarkan kepada calon sponsor dari kegiatan teman-teman gitu kan. Brand awareness itu ya biasanya paparan gitu. Paparan semakin besar, semakin menjadi pilihan pertama dalam kebutuhan. Katakan sekarang belum ada kebutuhannya ya, tapi saat paparannya besar, itu adalah menjadi pilihan utama untuk membeli produk tersebut. Contoh, katakan ya, misalnya teman-teman punya produk produk pulpen dan akhirnya menjadi sponsor kegiatan teman-teman ya. Pulpen saya mereknya katakan Tako lah katakan ya. Tako Pen. Belum ada yang tahu Tako Pen itu
apa gitu kan. Tapi saat menjadi sponsor di kegiatan mahasiswa, karena paparannya yang besar, logonya di mana-mana gitu kan, bentuk posternya nanti akan ditempel di mana-mana di setiap sudut kampus misalnya katakannya. Akhirnya orang-orang yang melihat karena itu logonya ada di mana-mana, kita jadi mikir kan, Tako tuh apa sih? Oh, Tako tuh pulpen. Saat itu tidak membeli produknya, tapi brand awareness-nya di sini sudah meningkat. Jadi produk tersebut langsung menjadi terasosiasikan dengan kebutuhan. Oh, Tako tuh pulpen. Nanti saat saat membeli, semakin besarnya paparan dari sponsorship ini, semakin menjadi pilihan utama si audiens yang terpapar dengan bahan tersebut untuk membeli produk yang menjadi sponsor tersebut gitu. Oh, oke. Oke, saya mau beli pulpen Tako. Yang paling mudah apa coba? Indomie, katakan. Atau Pepsodent, Aqua. Padahal yang kita cari itu adalah air mineral, tapi yang disebutkan adalah Aqua. Mau keluarnya apa, tapi kita sebutkan Aqua. Itu brand awareness-nya yang memang sudah kuat dan menempel di kita gitu. Kalau misalnya beli mie, ya yang paling mudah orang Indonesia kita menyebutnya Indomie. Padahal kadang-kadang mungkin mintanya banyak juga produk-produk lain gitu kan. Begitu pula Pepsodent atau odol. Odol itu bukan pasta gigi. Odol itu adalah merek dari pasta gigi gitu. Itu adalah contoh-contoh dari brand awareness ya. Nah, dalam melakukan sponsorship strategis digunakan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan kesadaran merek yang diimplementasikan dengan menggunakan banyak media promosi dan dirancang untuk menjelaskan suatu merek tertentu yang ditujukan untuk konsumen yang banyak dan berpotensi. Nah, itu makanya kembali ya yang tadi saya sebutkan ya. Strateginya banyak dan strategi ini yang boleh mulai teman-teman aplikasikan dalam mengajukan sponsor gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman bilang, ya kita akan meningkatkan brand awareness. Tapi saat pihak sponsor atau pihak perusahaan bertanya, bagaimana kalian meningkatkan brand awareness? Harus bisa disebutkan nih, kita akan menempel poster. Berapa poster yang ditempel? Kita akan membuat banner-bannernya sebesar apa gitu kan. Lalu teman-teman harus punya proyeksi juga, paparan ini tuh akan tersampaikan kepada berapa audiens gitu. Jangan sampai teman-teman berlindung di balik brand awareness gitu. Brand awareness ya mereka akan aware tapi mengukurnya seperti apa. Nah, itulah mengukur keefektifan suatu sponsor. Exposure method dapat diklasifikasikan sebagai suatu metode yang digunakan perusahaan memantau kuantitas dan sifat media untuk memperoleh cakupan yang disponsorinya dan memperkirakan pemirsa yang langsung dan tidak langsung. Nah, memang berbicara brand awareness ini agak susah ya. Maksudnya agak susah tuh tidak bisa satu kali melakukan sponsorship, melakukan atau terlibat dalam kegiatan, terus mereka akan aware. Yang paling efektif adalah kalau misalnya brand awareness-nya pengen bagus, ya memang mereka harus melakukan sponsorship yang besar-besaran gitu ya. Tapi kan di situ juga ada harus efektif juga gitu, harus berbeda dengan bisnis startup deh. Bisnis startup sekarang kan mungkin teman-teman pernah dengar ya, istilah bakar uang gitu. Nah, istilah bakar uang di situ kan mereka strateginya dengan mensponsori, kalau misalnya teman-teman sadar, mensponsori produk-produknya gitu. Yang paling mudah deh kita bahas persaingan antara kita berbicara ridingnya dulu ya. Ada GoRide, ada GrabRide, ada UberRide pada saat itu. Nah, mereka kan besar-besaran modal untuk memberikan sponsor. Sponsor itu bisa eksternal, bisa internal ya. Memberikan sponsor untuk produknya sendiri. Katakan, mereka berbagi pos pembayaran untuk membayar mitra sebagai ridernya, membayar biaya aplikasi, begitu juga harus membayar margin untuk keuntungan perusahaan. Tapi
besaran itu tuh dipotong dengan cara sponsorship internal dan akhirnya kita menemukan atau mencari sebagai user menggunakan yang mana yang paling murah, mana yang promonya paling besar gitu. Sebenarnya berbicara sistem bakar uang ini ya memang adalah kegiatan yang lumrah dilakukan oleh startup, tapi kan secara kesehatan finansial akhirnya yang kuat yang menang gitu. Berbicara yang menyerah aja, Uber udah paling duluan gitu. Padahal Uber kan di negara lain masih kuat gitu, tapi di Asia ini kan hanya, ya berbicara Indonesia deh ya, hanya Grab dan Gojek. Ya mungkin sekarang ada Maxim ya, tapi kan mereka pun tidak di mana-mana kuningnya dibandingkan hijau di jalanannya gitu kan, hijau Grab dan hijau Gojek. Nah, ini juga berlaku untuk produk-produk yang sejenis gitu. Kalau misalnya teman-teman di Bandung mungkin tidak melihat aplikasi-aplikasi sejenis ya, mungkin kalau misalnya teman-teman pernah tinggal di Jakarta, banyak aplikasi sejenis, ada yang menawarkannya untuk user perempuan, ridernya perempuan. Ada juga yang warna oranye, ada juga yang warna-warni lain lagi gitu ya. Tapi mereka tidak bisa atau tidak sebesar itu modalnya sampai akhirnya menyerah pada pemain besar gitu. Walaupun pemain-pemain besar juga sekarang kan ada yang banyak berita akhirnya mereka menyerah gitu ya. Tracking measure method adalah metode di mana pengukuran ini didesain untuk mengevaluasi kesadaran hal baru dan menyadari jika ingin melakukan sponsorship harus berdasarkan pada survei terlebih dahulu. Nah, makanya itu mungkin saya pernah ngobrol ya sama teman-teman. Teman-teman kalau misalnya bikin kegiatan 1, 2 mungkin masih belajar ya. Tapi saat sudah melakukan kegiatan ketiga kali, teman-teman harus udah bisa atau melakukan pra-riset dahulu gitu. Misalnya contoh, saya mau mengajukan sponsor ke provider internet gitu kan. Nah, tanya dulu nih ke user-user atau calon user kita, calon audiens kita. Kamu kalau misalnya nyebutin internet apa sih yang yang langsung muncul gitu? Oh, mungkin ada internet A, internet B. Nah, yang lain-lainnya tuh berarti kan tidak terpikirkan. Itu adalah menjadi satu kesempatan untuk teman-teman. Pilihannya adalah mau mengajukan ke provider internet yang mereka sebutkan, itu berarti yang ditawarkan bukan brand awareness lagi, tapi yang ditawarkan adalah customer loyalty. Atau tadi ada yang menyebutkan tentang pengakuan merek ya, pengakuan merek. Oke, jadi seperti itu. Atau teman-teman mau memilih yang bukan yang mereka sebutkan. ABC, tapi ternyata kita punya channel atau sponsorship di D gitu. Di mana D ini belum menjadi pilihan utama dari audiens kita. Kita bisa approach ke internet provider D dengan menawarkan brand awareness. Apa yang akan kamu tawarkan gitu misalnya. Oh, ini ternyata lebih murah, koneksinya lebih cepat atau seperti apa, dan brandnya ini. Itu kesempatan dari aplikasi STP yang bisa teman-teman jalankan gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk berbicara sponsorship. Karena ini bentuknya video, agak susah juga untuk diskusi, tapi teman-teman saya akan sangat terbuka kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, mungkin boleh langsung ditanya di grup, atau mau ngobrol langsung dengan saya terkait dengan persiapan kegiatan untuk project teman-teman nantinya. Oke, saya ingatkan teman-teman silahkan untuk mengerjakan langsung kuis dan tugasnya, jangan dinanti-nanti, akan bertumpuk dan menjadi masalah nantinya. Oke, lalu satu lagi teman-teman, pertemuan minggu depan akan tatap muka, hybrid. Seperti biasa kalau hybrid kita akan case study. Segitu dulu mungkin materi sesi 10 dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Silahkan teman-teman kalau misalnya ada hambatan dalam persiapan proyeknya boleh didiskusikan. Oke? Terima kasih. See you when I see you. Bye-bye. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.